Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita hari ini akan belajar matematika ya, tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal tetap dengan Ibu Ocha ya. Anak-anak masih ingat pasti pecahan ya, sebabnya sudah dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah pernah kita belajar. Sekarang kita mau ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ya. Itu ya 1 per 10 per seterusnya. Cara nomor 1 dalam mengubah pecahan biasa ke desimal yaitu dengan cara pertama ya. Contohnya ada 3 per 10. Nah, kalau sudah per 10, anak-anak langsung jawabnya. 10 berarti di belakang koma ada satu angka ya. Maka 3 per 10 sama dengan 0,3. Karena apa tadi? 10 itu ada satu angka di belakang koma. Karena berhubung di atasnya atau pembilangnya itu satu huruf ya, berarti di depannya tetap 0 gitu ya. Sekarang yang nomor 2, 45 dibagi per 100 ya, berarti kalau per 100 di belakang koma ada 2 angka, berhubung pembilangnya itu 45 berarti itu ya pas di 2 angka 0,45. Coba 125 per 10. Kalau per 1000 berarti di belakang angka itu ada 3 angka ya. 3 angka di belakang koma yaitu 125 itu 0, itu anak-anak bukan 0 per ini ya, itu salah ketulis ibunya ya, maaf ya. Nah, gimana Bu kalau enggak enggak per 10, per 100 atau per 1000? Gimana caranya? Misalkan 7 per 5. Ya, gimana Bu? Ini kan enggak per 10, enggak bisa kita langsung. Maka kita ubah dulu 5-nya itu menjadi 10, 100 atau 1000 ya. Ya, anak-anak ingat, untuk mengubah penyebut menjadi 10 kalikan dengan 2 dan 5. Nah, 5 ini ya berarti bisa kita kalikan 2, dapat jadi 10. Kalau di bawah 5 dikalikan 2, di atas juga yang 7 juga dikali 2, maka dapatlah hasilnya 14 per 10 sama dengan berapa? 1,4, karena per 10 itu satu angka di belakang koma ya gitu. Lanjut ke 4 ya, salah ini Ibu ya, masih salah peletakan nomor juga ini. Lanjut 3 per 4. Nah, per 4 Bu enggak per 10, enggak per 100. Nah, gimana cara ngubahnya kalau per 4 ya? Catatan lagi nih ya, untuk mengubah penyebut menjadi 100 kalikan dengan 2, 4, 5 dan 25. Berarti 4 ini bisa kita kalikan berapa ya? Bisa dapatnya 100, bisa kita kalikan dengan 25. Maka yang di atasnya yaitu 3 kita kalikan 25 juga, didapatlah 75 per 100. Kalau kita jadikan desimal yaitu 0,75, karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma ya. Nomor 6. Coba 5 per 8. Ya, gimana kita ngubahnya? Ngubah per 10, per 100 atau per 1000 ya. Nah, catatan lagi nih, untuk mengubah penyebut menjadi untuk menjadi 1000 kalikan dengan 2, 4, 5, 8, 125. Berarti 8 ini hanya bisa dijadikan dengan 1000 ya, yaitu dikalikan dengan 125. Berarti 5 juga dikalikan dengan 125 ya, dapatlah 625 per 1000, yaitu kalau dijadikan desimal 0,625 gitu ya caranya. Oke, untuk cara kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau forogapit ya. Ini juga sudah kelas 3, ini sudah pernah dipelajari. Misalkan 2 per 5 kita mau jadikan desimal dengan cara bersusun. Berarti kita buat dulu rumah baginya ya. 2 terus 2
dibagi 5. Berhubung 2 itu lebih kecil dari 5 dan nggak bisa dibagi ya, maka kita tambahkan 0 ya duanya, maka untuk hasilnya nanti kita tambahkan, kita buatlah dulu 0, gitu ya. Nah setelah kita buat 0, sudah dapatlah 20 kan. 20 dibagi 5 bisa ya, saya dapatlah 4 dikali 5 berapa anak-anak? 20. Setelah itu dikurangkan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah cukup selesai. Berarti 2/5 itu hasilnya 0,4 ya. Sekarang contoh yang kedua, 1/4 itu berapa ya? Kita buat rumah baginya lagi. 1 ya dibagi dengan 4 seperti tadi. 1 ini nggak bisa dibagi 4 karena lebih kecil ya, maka kita tambahkan tambahkan 0 tadi dengan cara apa? Kita buat di hasilnya 0, lah ya. Sudah kita buat 0, maka di dekat 1 kita kasih 0. Nah dapatlah 10/4. Nah adakah bisakah 10 dibagi 4? Coba anak-anak perhatikan perkalian 4 ya. Nah di perkalian 4 ini adakah hasilnya 10? Nggak ada Bu, tapi ada yang mendekati ya. Mendekatinya harus di bawah 10 ya anak-anak, yang nggak boleh di atas 10. Berarti yang mendekati itulah 8. Berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 itu berapa? Adalah 8. 8 itu dikurangkan ya anak-anak, dapatlah 2. Nah sekarang 2 dibagi 4 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya Bu ya. Nah maka kita tambahkan 0 lagi di sini. Nah karena kita pertama tadi sudah ada 0, jadi nggak perlu lagi di belakang koma dibuat 0, lagi, nggak perlu ya, cukup sekali. Sekarang di kalian 4 lagi kita perhatikan, adakah perkalian 4 itu yang hasilnya 20? Ada ya, yaitu 5. 5 kali 4 20 sama dikurangkan ya, sama dengan 0, maka sudah selesai. 1/4 itu hasilnya itu 0,25. Oke, untuk soal selanjutnya 1/8 ya, kita buat rumah bagi. 1 dibagi dengan 8 sama seperti tadi. 1 itu nggak bisa dibagikan karena lebih kecil ya daripada penyebutnya, maka kita buat dulu di hasilnya itu 0, setelah dibuat maka di belakang 1 kita tambahkan 0, jadilah 10. Seperti tadi, lihat di perkalian 8, adakah di perkalian 8 10? Nggak ada Bu, adanya itu 8 16. Nah, berarti yang bisa kita jadikan adik kita ambil ada yang 8 ya, jangan yang 16, harus di bawah 10. 8 itu dapat hasil dari 1 kali 8 ya, sama dengan 8. 10 dikurang 8 berapa anak-anak? 2. Nah 2 ini juga lebih kecil dari 8, maka kita tambahkan 0 lagi. Nah sekarang kita lihat lagi di perkalian 8, adakah yang 20? Nggak ada Bu, ada yang mendekati yaitu 16 ya, yaitu 8 dikali dengan 2 sama dengan 16, dikurangkan lagi ya. Sebelum dia hasilnya 0 masih tetap dikurangkan ya anak-anak ya. Nah 20 dikurangkan 16 sama dengan 4 ini lebih kecil lagi dari 8, maka kita tambahkan 0 lagi. Nah sekarang lihat lagi di kalian 8, adakah 40? Ada ya, di kalian 8 dikali 5 ya, 8 kali 5 itu 40. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Nah kalau sudah 0 berarti hasilnya itu sudah selesai. 1/8 berarti hasilnya 0,125. Thanks for watching, see you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.